Perlu kamu ketahui, inilah penjelasan mengenai komponen-komponen CVT yang ada di motor Matic beserta fungsinya. Simak penjelasan berikut. 1. Puli primer, fixed primary sheath. Komponen pertama adalah puli primer atau yang biasa disebut dengan fixed primary sheath. Komponen ini tidak bergerak dan memiliki bentuk sebagai piringan, yang dimana komponen ini memiliki fungsi utama untuk menahan V-belt dan juga memperbesar perbandingan rasio. 2. Puli sekunder, secondary fixed sheath. Berbeda dari komponen sebelumnya yang tidak bergerak, komponen sekunder ini dapat berputar. Biasanya komponen ini berbahan dasar ringan dengan permukaan yang halus yang bertujuan agar mempermudah belt untuk bergerak. 3. Sliding primary sheath. Apabila puli primer berfungsi sebagai penahan V-belt, maka fungsi dari komponen ini adalah untuk menekan V-belt ketika berada pada putaran tinggi karena komponen ini akan bekerja dengan cara bergerak ke kanan dan ke kiri. 4. Spacer. Komponen ini memiliki fungsi agar pergeseran dinding puler bagian dalam dapat terjadi dengan cara yang halus dan mulus. Spacer ini akan menjadi poros dinding dalam puli. 5. Roller. Roller atau pemberat ini berfungsi untuk mengatur pergerakan primary sliding sheath berdasarkan prinsip gaya sentrifugal. Komponen ini akan menjadi bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam puli primer ketika terjadi putaran tinggi. 6. Slide piece. Slide piece pada sistem CVT memiliki fungsi untuk meredam getaran pada rumah roller yang dihasilkan pada saat roller bekerja pada primary sliding sheath, dan apabila komponen ini mengalami kerusakan maka akan menimbulkan suara ketika mesin hidup pada putaran idle. 7. V-belt. V-belt atau yang biasa dikenal dengan fan belt memiliki fungsi yang sangat penting pada komponen sistem CVT pada motor Matic, karena memiliki fungsi sebagai pembumbung putaran dari puli primer ke puli sekunder. Selain itu ukuran V-belt sendiri tidak akan sama antara motor Matic dari produsen A dan produsen B. 8. Secondary sliding sheath. Secondary sliding sheath ini memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya diameter pada puli sekunder. Komponen ini berbentuk tirus yang memiliki maksud tersendiri yaitu agar pergerakan komponen agar dapat mempengaruhi lebar kecilnya lilitan pada V-belt. 9. Spring. Ada juga komponen bernama spring atau pegas. Seperti pegas pada umumnya, komponen ini memiliki fungsi untuk dapat mengembalikan posisi puli yang bergerak agar dapat kembali ke posisi awal. 10. Poros sekunder, secondary shaft. Kemudian ada juga yang namanya secondary shaft atau poros sekunder. Pada CVT motor Matic, komponen ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli sekunder ke powertrain. Adapun bentuk dari komponen yang satu ini yaitu coupling centrifugal. 11. Clutch carrier. Komponen berikutnya adalah clutch carrier yang memiliki fungsi menyalurkan putaran dari puli sekunder ke bagian gigi reduksi. 12. Clutch housing. Clutch housing atau yang biasa disebut dengan rumah kopling, memiliki fungsi untuk menyalurkan putaran dari V-belt serta menerima putaran dari kopling sentrifugal yang nantinya akan diteruskan pada roda belakang motor. 13. Torsi cam. Pada sistem CVT komponen ini terletak pada bagian drive pulley atau primary pulley. Komponen ini memiliki fungsi sebagai tumpuan dari roller atau pemberat. Komponen ini berperan sangat penting ketika motor menempuh jalan yang menanjak. Karena ketika menanjak beban pada roda belakang motor akan meningkat dan kecepatan menurun. Ketika hal tersebut terjadi sehingga motor membutuhkan torsi yang lebih besar, disinilah peran torsi cam bekerja yaitu untuk meningkatkan torsi motor. Torsi cam ini akan menahan puli driven atau secondary pulley untuk tidak langsung menutup agar mesin tidak drop. 14. Gigi reduksi. Komponen terakhir pada sistem CVT adalah gigi reduksi yang memiliki fungsi untuk menaikkan tenaga dan mengurangi kecepatan putaran yang dibuat oleh CVT. Konsep dari komponen ini adalah mengurangi kecepatan putaran namun melipat gandakan tenaga yang dihasilkan. Lalu tenaga ini akan dikirimkan ke poros roda. 15. Poros primer, primary shaft. Komponen ini difungsikan untuk menghubungkan putaran crankshaft atau krukas dari mesin ke puli primer. Selain itu komponen ini juga tersambung dengan crankshaft mesin secara tetap, sehingga RPM mesin akan berputar selaras dengan poros utama.